Malam hari ini kita rindu untuk belajar kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana kehidupan yang berdampak. Mari kita akan buka bersama di dalam Matius pasalnya kelima, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Yang sudah ketemu katakan amin. Belum ada ketemu. Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Yang sudah ketemu katakan amin. Masih ada dua ya, belum semuanya. Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Yang sudah ketemu katakan amin. Ya, sudah banyak. Firman Tuhan berbunyi seperti ini. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di sorga. Beberapa waktu ini kita ada peristiwa pesawat jatuh lagi, dan ada banyak orang berduka akan peristiwa ini. Orang yang sehari sebelumnya masih bersama-sama dengan dia, tiba-tiba sudah tidak bisa dijumpai lagi. Kematian merenggut banyak orang. Tetapi bukan hanya itu sebenarnya, sebab kematian bisa datang kapan saja. Ya, ada jemaat kita waktu itu baru ngobrol, lalu kemudian ibunya tidur, dia pergi sebentar, dan ternyata ibunya tidur terus, nggak bangun-bangun. Ada yang lagi tidurnya malam, paginya nggak bangun-bangun lagi. Ada yang waktu itu naik pesawat ke Banjarmasin. Waktu dia naik pesawat ke Banjarmasin, ternyata duduk, udah semua turun. Orang tersebut dibangunkan, nggak bangun-bangun. Ternyata meninggal di tempat duduk itu. Ya, kita nggak akan pernah tahu kapan kita dipanggil oleh Tuhan, kapan kematian itu menjemput kita. Nah, banyak orang takut untuk menghadapi kematian. Sekarang ini banyak orang takut naik pesawat karena peristiwa pesawat yang jatuh. Orang takut untuk menghadapi kematian itu. Namun sebenarnya bukan itu yang harus kita takuti. Yang harus kita takuti adalah apakah selama kita hidup, kehidupan kita telah berdampak, kehidupan kita telah menjadi arti bagi orang lain. Nah, itulah yang seharusnya kita takuti. Sebab kalau kita telah berdampak, maka setelah kita mati pun dampak kita akan sangat berpengaruh bagi banyak orang. Contohnya seperti yang dilakukan oleh Yesus. Yesus mati, tetapi dampaknya masih kita bisa nikmati sampai saat ini. Bahkan sampai di pendalaman-pendalaman pun orang bisa mendapati atau mengalami dampak yang telah dilakukan Yesus selama Yesus ada di dalam dunia. Nah, bagaimana kehidupan kita bisa berdampak? Itulah yang harus kita pikirkan terlebih dahulu pada saat ini. Ya, dan itulah juga yang saya katakan kepada acara-acara pemakaman. Orang yang telah meninggal, ya biarkan saja dia meninggal. Tetapi bagaimana kita yang hidup dan mengisi kehidupan kita? Apakah kita melakukan sesuatu yang terbaik untuk itu? Nah, pada malam hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang topik ini. Bagaimana kehidupan kita bisa berdampak, kehidupan yang berdampak. Nah, sebelum kita melanjutkan lebih jauh tentang hal ini, kita perlu tahu dulu sebenarnya, saudara, apa itu kehidupan yang berdampak. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan
Kehidupan yang berdampak itu atau berdampak itu mempunyai pengaruh kuat yang mendatangkan akibat, gitu. Jadi ada satu pengaruh yang mendatangkan akibat. Entah itu pengaruh positif, entah itu pengaruh negatif, tetapi ada satu pengaruh yang mendatangkan akibat. Itulah namanya berdampak. Jadi kalau dikaitkan di dalam kehidupan kita, maka ini akan berbicara bagaimana kehidupan kita bisa membawa pengaruh, gitu, untuk sebuah akibat. Ya, tentu kita mau pengaruh yang positif, di mana pengaruh kita itu akan membuat dampak yang positif, membawa akibat yang positif bagi orang lain. Nah, jadi inilah kehidupan yang berdampak. Bagaimana kehidupan kita bisa membawa pengaruh bagi banyak orang, sehingga itu membawa akibat bagi orang-orang tersebut. Nah, kalau ternyata kehidupan kita belum membawa pengaruh apapun bagi orang lain, dan tidak membawa akibat bagi banyak orang yang lain, berarti kehidupan kita belum berdampak, ya. Nah, kapan kita harus berdampak positif? Pertama, saudara, adalah saat kita menjadi diri kita sendiri. Ini yang paling menarik. Ada banyak orang tidak tahu siapa dirinya. Sampai nyanyi juga, siapakah aku ini Tuhan? Gak tahu dia dirinya siapa, ya. Dan itu dinyanyikan banyak orang. Ada banyak orang juga tanya, ada satu film, ya, siapakah aku ini? Gitu. Gak tahu siapa dirinya. Nah, mungkin hal yang pertama itu yang harus kita ketahui, saudara, siapakah diri kita? Firman Tuhan bilang, kamu adalah garam, kamu adalah terang. Poin pertama yang kita harus pelajari di situ, orang tuh harus tahu dia itu garam kah, dia itu terang kah, gitu. Kalau garam berarti mengasinkan, kalau terang berarti akan menyinarkan, itu ya, memberi penerangan. Harus tahu. Kadang-kadang banyak orang mau menjadi orang yang lain. Dia bukan seorang politisi, tapi karena sedang ramai-ramai sekarang lagi promosi caleg, ya, calon legislatif, ikut-ikutan, keluarkan uang begitu banyak, habiskan semuanya untuk menjadi calon legislatif, dan ternyata gak berhasil. Kenapa dia gak berhasil? Karena dia bukanlah seorang politisi. Saya cukup sedih, ada banyak hamba-hamba Tuhan beralih posisi jadi politisi, saudara. Sekarang perlu dipertanyakan, dia hamba Tuhan ataukah dia politisi? Kalau hamba Tuhan, ya jadi hamba Tuhan aja, gitu ya. Kalau jadi politisi saja. Jangan karena ikut-ikutan. Saya gak berani menghakimi. Siapa tahu Tuhan berkata kepada dia, kamu gak jadi hamba Tuhan lagi deh, kamu jadi politisi. Saya gak tahu, saudara. Saya nggak tahu tentang hal itu urusan dia dengan Tuhan. Tetapi poin ini harus kita perhatikan. Yang pertama kali, saudara, siapakah diri kita? Kita harus tahu siapa diri kita. Kita tidak akan pernah menjadi berkat bagi banyak orang kalau kita sendiri tidak tahu siapa diri kita. Garam lalu mau menerangi, ya nggak bisa. Terang mau menggarami, ya nggak bisa. Harus tahu posisinya, spesifik, harus tahu siapa dirinya, ya. Jadi kalau saudara tahu saudara adalah seorang guru, gitu ya. Nah, betul-betul tahu seorang guru, posisikan diri saudara sebagai seorang guru, maka saudara akan berdampak bagi orang lain, ya. Kalau saudara adalah seorang musisi, gitu ya, saudara tahu betul bahwa saudara adalah seorang musisi, dan jadilah seorang musisi yang hebat, yang luar biasa, maka kehidupan kita akan berdampak. Banyak orang gak bisa berdampak. Kenapa? Karena dia mau menjadi orang lain, padahal bukan posisi dia di situ, padahal bukan bidang dia di situ, tapi dia mencoba untuk menjadi orang lain. Gak bisa, saudara. Nah, jadi kapan kita bisa berdampak? Saat kita sudah menjadi diri kita. Kalau kita belum tahu siapa
siapa diri kita, kalau kita masih ikut-ikutan orang, saudara, maka kita nggak akan bisa berdampak. Jadi harus tahu. Bagaimana Pak? Saya belum tahu saat ini. Berdoalah, bertanyalah kepada Tuhan, siapa engkau yang sesungguhnya, gitu ya. Jangan bertanya kepada orang-orang lain, siapakah aku ini, siapakah aku ini, siapakah aku ini. Nanti ketemu sama orang dari rumah sakit jiwa, kamu sudah gak tahu siapa dirimu, dibawa langsung ke rumah sakit jiwa. Jangan bertanya kepada mereka, tanyalah kepada Tuhan. Yang pertama, saudara, saudara akan tahu siapa diri saudara. Yang kedua, saudara, tanyalah kepada pembina-pembina rohani, orang-orang yang rohani, orang-orang yang diurapi Allah. Dia akan menolong saudara, membantu saudara untuk menemukan jati diri saudara yang sesungguhnya, gitu. Dan biasanya dari pengalaman-pengalaman kehidupan kita akan muncul apa yang disebut kesukaan, ya, atau kebiasaan kita melakukan sesuatu. Atau orang kemudian menyebutnya sebagai fashion, gitu ya. Orang suka gambar, gitu ya. Oh, dia gambar ini, gambar itu. Oh, dia kesukaannya itu. Itulah dia. Dia menemukan jati dirinya sebagai seorang yang gambar, gitu. Suka ngedekorasi, kalau dihias-hias, dia pintar menghias-hias, gitu. Bagus hiasannya, berbeda dengan orang yang lain. Itulah dia, gambar dirinya. Posisikan saudara seperti itu, gitu. Maka saudara kan jadi orang yang luar biasa. Jangan karena ikut-ikutan, wah orang sana enaknya bisa berkhotbah, saya mau jadi pengkhotbah. Saudara masuk ke tempat yang berbeda, saudara tidak akan bisa punya kehidupan yang berdampak. Temukanlah dirimu, siapa dirimu yang sesungguhnya, maka saudara akan memiliki kehidupan yang berdampak. Nah, jadi poin yang pertama ini penting, harus kita ketahui. Inilah langkah awal kita untuk bisa berdampak bagi orang lain. Temukanlah siapa diri kita yang sesungguhnya. Nah, yang kedua, saudara, saat ada orang di sekitar kita. Jadi saat ada orang di sekitar kita, kita bisa mulai membuat satu kehidupan yang berdampak. Ada seorang caleg datang kepada saya, dan dia bilang begini kepada saya, Pak Freddy, kalau saya nanti jadi calon legislatif, bukan calon, jadi anggota dewan lah bahasanya gitu. Nanti saya akan bikin begini buat kekristenan. Saya akan bikin begitu buat gereja Tuhan. Saya akan bikin ini dan bikin itu. Dia ngomong seperti itu. Dia mengatakan akan berdampak saat dia mendapati satu posisi, jadi anggota dewan. Bagaimana kalau dia tidak jadi anggota dewan? Ya nggak jadi dampaknya. Nah, itu satu konsep yang salah, saudara. Kita harus berdampak saat ada orang di sekitar kita. Jadi meskipun bukan caleg, meskipun tidak punya jabatan apapun, kita bisa mulai berdampak dengan orang yang ada di sekitar kita. Mungkin di toko kita ketemu dengan pegawai-pegawai kita, ketemu dengan pelanggan-pelanggan kita. Kita bisa mulai berdampak kepada mereka, gitu. Atau kemudian kita ketemu paman pentol, gitu ya, panas-panas dia jalan-jalan di situ. Kita bisa melakukan sesuatu dengan berdampak kepada mereka, gitu. Apa saja kita bisa lakukan untuk memulai berdampak bagi orang lain. Kadang-kadang orang berpikir, kalau saya sudah punya jabatan, saya sudah punya posisi, kalau saya sudah punya uang yang banyak, kalau saya sudah punya ini dan itu, baru saya akan berdampak. Itu salah, saudara. Dampak dimulai saat kita ada di sekitar orang-orang. Dan jangan juga berpikir bahwa kita akan berdampak ketika banyak orang, gitu. Nah, itu satu konsep yang salah. Ada satu, dua orang-orang di sekitar kita, kita bisa mulai belajar untuk berdampak kepada mereka. Kadang-kadang orang berpikir berdampak artinya bahwa dia akan harus mengeluarkan uang, atau dia harus membagikan sesuatu harta miliknya. Belum tentu, saudara.
Ada seorang dia berkata begini, Pak, saya nggak perlu uang, saya nggak perlu apapun. Saat Bapak datang aja, saya sudah mendapatkan kekuatan. Dan tahukah kita, Bapak Ibu Saudaraku, ada orang-orang di sekitar kita yang saat ini mungkin sedang berada dalam kondisi yang begitu buruk. Dia berada dalam begitu tekanan yang begitu menghimpit dia, seolah-olah dia berkata, aku hidup seorang diri saja di dunia ini, tidak ada siapapun juga yang ada di dalam dunia ini. Tiba-tiba datang kita ke tempat dia, lalu kita mulai menghibur dia, memberikan kekuatan kepada dia, membangun dia, sehingga dia mendapatkan kekuatan kembali. Dia katakan, itu jauh lebih besar, itu jauh lebih bernilai dari apapun juga. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, mulailah kita buka mata kita. Lihatlah di sekeliling kita, adakah orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan kita. Dan mulailah untuk berdampak bagi mereka. Banyak hal yang kita bisa lakukan untuk itu. Nah, kapan kita bisa berdampak? Yaitu saat kita mempersiapkan masa depan. Apa yang kita harapkan akan terjadi, apa yang kita cita-citakan, kita belajar untuk mempersiapkan masa depan. Itu sebenarnya dampak, saudara. Saya selalu ngajarin anak-anak saya, saudara, untuk bisa sesuatu. Saya bukan seorang yang hebat. Saya bukan hebat musik, tapi saya ajarin anak-anak saya main musik gitu. Saya bukan seorang yang sempurna, gak bisa saya. Saya bukan seorang hebat yang sempurna untuk media, tapi saya ajarin anak-anak saya untuk bisa media. Itu mempersiapkan masa depan dia. Bahkan saya membuat sesuatu, lalu saya bilang, ini sekarang saya sedang persiapkan. Kalau saya nanti meninggal, atau saya sudah tidak bisa lagi, kamu yang teruskan. Itu mempersiapkan masa depan, saudara. Sesuatu. Dan kita sedang berdampak di situ. Di dalam gereja ini, saya banyak berbicara kemudian kepada banyak orang, kepada pelayan Injil Ancol. Saya katakan, oh kamu harus begini, kamu harus begitu, harus bikin ini, harus bikin itu. Beberapa orang gak suka karena saya banyak ngomong kayak begitu. Tahukah saudara, saya sedang mempersiapkan sesuatu untuk masa depan. Gitu. Mungkin saat ini kita gak bisa nikmati, saat ini kita gak bisa peroleh, gak bisa kita raih. Sungguh hal yang salah kemudian kalau ada orang yang sedang mempersiapkan masa depan, tetapi kemudian ada orang berkata, saya gak mau dengan hal itu. Ya, yang rugi orang itu sendiri, karena kita sedang mempersiapkan masa depan. Saya sedang membawa sesuatu, saudara, untuk masa depan kota ini. Mempersiapkan sesuatu untuk masa depan yang jauh untuk kota. Beberapa orang pernah berkata, kenapa Pak Freddy membangun itu gereja yang besar? Saya bilang, saya bukan membangun untuk saat ini. Saya sedang membangun untuk beberapa puluh tahun ke depan. Bahkan ketika saya sudah tidak ada lagi. Itu dampak, saudara-saudaraku. Satu saja yang belum saya lakukan. Kepengen sekali untuk menulis. Saya punya handphone, saya suka tulis itu. Kapan saja saya tulis itu. Ada sesuatu saya dapatkan kadang-kadang ketika orang sedang menyanyi atau apa, saya tulis itu cepat-cepat. Saya kepengen sekali membuat buku begitu. Dan ada begitu banyak di dalam otak untuk menuliskannya. Tapi gak pernah kesampaian, gak pernah jadi-jadi. Sebenarnya ada satu orang yang harus datang kepada saya. Dulu ada seorang yang datang kepada saya, Pak Freddy, saya mau menuliskan apa yang ada di dalam otakmu. Berbicaralah, saya mendengarkan. Wah, itu luar biasa. Sayang orang itu tidak ada lagi di sini. Waktu di Bogor ada orang seperti itu. Dan saya hanya berbicara, dia yang menulis, gitu ya. Nah, inilah dampak untuk masa depan. Ada sesuatu yang kita persiapkan untuk masa depan. Jadi jangan berpikir tentang sesuatu yang terjadi saat ini saja, tapi berpikir jauh untuk masa depan.
Yesus ketika ada di atas kayu salib, saudara, Dia bukan hanya melihat 12 orang murid yang ada di hadapannya, atau beberapa orang lain yang juga mendengarkan pengajaran-pengajaran Dia. Tetapi yang Yesus sedang lihat adalah ribuan orang, bahkan seluruh dunia, yang akan bertekuk lutut di kakinya, mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia bahkan melihat saya juga saat ini sedang berbicara, menyampaikan kebenaran ini. Itulah saat dimana kita harus berdampak, saudara. Yaitu saat kita sedang mempersiapkan masa depan. Kalau saudara tidak mempersiapkan masa depanmu, saudara akan menyesal pada waktunya nanti. Nah, kapan kita harus berdampak positif? Yaitu saat pengaruh kita mulai ditularkan kepada orang lain. Nah, saya suka bagian ini, saudara. Bahwa itu pelita, bahwa itu garam, itu berbicara tentang pengaruh. Ya, ada bagian yang menarik ayatnya, saudara-saudara. Ya, nanti saudara bisa lihat di dalam 2 Timotius 2 ayat 2. Itu kata-kata Paulus kepada Timotius, apa yang kau telah terima daripada aku, sampaikanlah itu kepada banyak orang yang lain, yang memang cakap untuk mengajar. Ini berbicara apa, saudara? Ini berbicara pengaruh, dan ini berbicara tentang ditularkan. Ya. Ada beberapa orang nanti akan mirip seperti saya. Ada beberapa orang akan mirip seperti Ibu Susi. Saat mereka mengalami pengaruh dan mengalami penularan itu, dan saat mereka kemudian menyampaikan kepada orang lain tanpa dia sadari, pengaruh yang dia terima dari mentornya itu akan dilakukan lagi kepada murid-muridnya yang berikutnya. Itu ditularkan. Nah, jadi kapan kita harus berdampak positif? Yaitu saat ini, saudara. Saat pengaruh kita mulai ditularkan. Saudara tularkan itu. Saudara tularkan. Dan nanti ada orang-orang di sekitar saudara akan mulai berkata, oh, kamu seperti ini ya? Oh, kamu kok seperti itu ya? Dan itu sebenarnya sebuah pengaruh yang telah ditularkan. Nah, ini adalah satu hal yang positif yang harus ditularkan. Tetapi negatif juga bisa terjadi. Tadi kita sudah belajar Kamus Besar Bahasa Indonesia berbicara tentang bagaimana pengaruh itu membawa akibat gitu. Ada orang dia bisa membawa pengaruh yang negatif, dan akibatnya menularkan juga pengaruh-pengaruh yang negatif. Karena itulah firman Tuhan berkata bahwa kita harus memperhatikan dengan siapa kita bergaul. Karena pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Jadi kalau kita tadinya baik, tapi karena kita dapat pengaruh yang buruk, maka kita akan jadi buruk, saudara. Jadi saudara harus tahu dengan siapa saudara berkomunitas. Karena itu akan mempengaruhi saudara. Saudara akan memiliki dampak yang positif, atau saudara akan memiliki dampak yang negatif. Ya. Jadi kita harus berdampak, saudara, saat kita sudah mengetahui siapa diri kita, saat ada orang di sekitar kita, saat kita mempersiapkan masa depan kita, saat pengaruh di dalam kita itu mulai ditularkan kepada banyak orang dan mempengaruhi banyak orang. Itulah saatnya di mana kita harus mulai berdampak di situ. Di mana tempatnya? Ada orang berkata, bagaimana Pak? Kami harus berdampak di mana? Di mana tempatnya? Nah, pertama saudara, di tempat yang tawar. Ini konsep Alkitabiahnya. Kalau ada tempat yang tawar, maka garam akan berfungsi di situ. Kalau sudah asin, buat apa? Nggak ada gunanya, saudara. Ya, jadi kalau dia ada tempat yang tawar, maka saudara ada di situ untuk mengasinkan. Beberapa pernah bicara seperti ini, Pak, di daerah saya
hanya saya orang Kristennya. Di kantor saya, hanya saya orang Kristennya. Di tempat kerja saya, hanya saya orang Kristennya. Saya mau beritahu saudaraku, justru saudara berbahagia karena saudara ada di tempat yang tawar, di mana saudara Tuhan tempatkan di situ untuk mengasinkan. Kita jangan berkecil hati, kita ada di dalam posisi itu. Justru kita harus bersyukur karena Tuhan menempatkan kita di tempat yang tawar dan akan berfungsi bagi banyak orang. Saudara, itu pengaruh garam luar biasa. Sayur, kalau sayur itu nggak ada garamnya, nggak enak saudara. Tapi kalau sayur itu ada garamnya yang pas gitu, waduh, enaknya luar biasa. Sama juga dengan kehidupan kita. Saat Tuhan menempatkan kita di tempat yang tawar, tempat yang biasa-biasa saja, tempat yang gak enak itu, tempat yang mungkin tidak nyaman itu, maka Tuhan akan tempatkan di saudara di situ. Saudara berfungsi sebagai garam dan itu akan membawa perubahan di situ. Tempat yang tidak enak akan jadi enak. Tempat yang tidak nyaman akan menjadi nyaman. Tempat yang kurang diberkati akan diberkati. Saat apa saudara? Saat kita itu sungguh-sungguh ada di tempat yang tawar. Nah, banyak konsep yang salah bahwa mereka harus berdampak di dalam gereja. Di gereja banyak sudah garamnya. Itulah yang sering terjadi di dalam gereja. Ada perpecahan di dalam gereja, ada perkelahian dalam gereja, ada musuh-musuhan di dalam gereja. Kenapa? Karena konsep yang salah bahwa dia mau berdampak di dalam gereja gitu. Salah saudara. Kalau mau berdampak di tempat yang tawar. Nah, gereja hanya berfungsi supaya kita maksimal sebagai garam, bisa sungguh-sungguh berfungsi dan membawa pengaruh. Nah, kenapa ada banyak perselisihan di dalam gereja? Karena garam ketemu dengan garam, darah tinggi saudara, berkelahi, berantem, darah tinggi semua. Itu yang terjadi. Padahal ada banyak di sekitar kita tempat-tempat yang tawar yang kita bisa asinkan, tapi kita nggak mau. Lebih suka kita di dalam gereja. Nah, yang kedua saudara, di tempat yang gelap, terang hanya bisa berfungsi dengan baik di tempat yang gelap. Bayangkan saudara, walaupun terang kita hanya kecil sekali, tetapi kalau itu adalah tempat yang gelap, tidak ada sinar apapun, maka sinar kita yang kecil itu akan membawa dampak yang luas pada tempat yang gelap itu. Dan ini akan menjadi hal yang luar biasa saudaraku. Orang-orang yang berada di dalam tempat-tempat yang gelap itu, mereka akan bersyukur kepada kita dan berkata, terima kasih karena Engkau ditempatkan di tempat kami, di tengah-tengah kami, sehingga kami yang tadinya tidak bisa melihat terang, sekarang tempat ini menjadi terang karena saudara. Saya suka ada banyak orang mengatakan itu. Terima kasih Pak, karena Bapak ada di sini terjadilah seperti ini. Terima kasih Pak, karena Bapak ada di dalam tempat kerja ini, maka akhirnya tempat kerja kami menjadi seperti ini. Memang seperti itulah yang harus terjadi. Tapi kan sekarang masalahnya, kadang-kadang ada orang-orang Kristen tidak tahu siapa dirinya, bahwa dia adalah terang yang harus menerangi kegelapan. Dia tidak mengerti bahwa dia harus membawa pengaruh dari kegelapan itu. Tetapi yang terjadi adalah kegelapan itu yang menguasai dia, sehingga akhirnya terang itu pun tertutup. Firman Allah bilang, saudaraku, terang itu harus diletakkan di atas kaki dian itu, tidak boleh disembunyikan, tidak boleh ada di bawah ganta. Firman Allah berkata, hendaklah terangmu itu dilihat semua orang. Tuhan suruh kita dilihat. Tapi ada banyak orang gak mau menunjukkan dirinya,
Gak mau memperlihatkan dirinya. Kadang-kadang orang mau mencari aman supaya gak dimusuhi oleh atasan, supaya dia tidak menghadapi masalah. Tapi sebenarnya Tuhan menyuruh kita untuk dilihat oleh banyak orang. Karena memang kita harus menerangi banyak orang itu. Nah, banyak orang punya konsep yang salah, bahwa terang itu bukan untuk di tempat kegelapan, tapi terang itu adalah di gereja, kumpul sama terang yang lain. Kenapa ada banyak masalah di dalam gereja? Kenapa ada banyak hal-hal yang gak beres terjadi di dalam gereja? Karena ada banyak terang, bukan pergi untuk menerangi kegelapan, tapi terang ini kumpul di dalam gereja dan kemudian saling menerangi di situ untuk menjadi sinar yang lebih kuat daripada yang lain. Bayangin kalau terang kumpul semua, yang terjadi mata kita bisa silau. Kalau kita melihat terang begitu terang sekali, lalu kita silau, kita gak bisa lihat yang lain. Terjadilah hal yang seperti itu. Mulai kemudian mencari kesalahan-kesalahan orang lain, supaya terlihat bahwa dirinya lah yang paling benar, supaya terlihat terang saya lebih berkilau. Saya beritahu saudara, tidak ada gunanya kita seperti itu. Tuhan bukan menyuruh kita seperti itu. Yang Tuhan bilang, supaya terangmu bersinar dan dilihat semua orang. Bukan dilihat orang gereja saja, tapi dilihat semua orang. Ada banyak orang salah mengerti tentang konsep ini. Kadang-kadang dia berpikir, wah saya mau berbuat baik untuk sesama saya orang Kristen. Karena dia sama-sama orang Kristen, saya mau jadi terang dan memberkati. Firman Tuhan bilang bukan menerangi untuk orang Kristen, tapi firman Allah bilang supaya terangmu dilihat semua orang. Gak peduli agamanya apa, gak peduli. Gak peduli latar belakangnya seperti apa, tidak peduli. Tidak peduli posisi dia, kedudukannya dia apa, tidak peduli. Bahkan tidak peduli siapapun juga dia, tidak peduli. Yang Tuhan pedulikan adalah bahwa engkau harus berbuat baik supaya engkau bisa bersinar. Dan ketika engkau bersinar, terangmu itu akan dilihat oleh banyak orang, dan orang akan memuliakan Allah. Nah, kalau semua orang Kristen kayak begitu saudaraku, wow, semua orang berkata, wah, saya kagum dengan orang Kristen. Orang Kristen luar biasa. Orang Kristen dahsyat. Tetapi yang kita jumpai kadang-kadang gak seperti itu. Orang Kristen ada yang korupsi lah. Orang Kristen ada yang kata-katanya jahatnya minta ampun gitu. Ada orang Kristen dia itu pencuri gitu. Ada orang Kristen pembunuh, macam-macam. Bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang? Ketika ada orang dia datang kepada kita mendatangi orang untuk orang itu bisa percaya kepada Yesus, dia akan berkata begini, kenapa saya harus percaya Yesus? Orang Kristen aja hidupnya kayak begitu, kecewa. Terus terang saudara, banyak orang kecewa dengan orang Kristen. Kenapa? Karena orang Kristen memiliki kehidupan yang gak berdampak. Dia hanya mau memuaskan dirinya sendiri. Dia mau mencari keuntungan untuk dirinya sendiri dan bukan berdampak. Perhatikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia berkata, itu adalah kehidupan yang kemudian membawa pengaruh untuk akibat. Jadi ada seseorang yang akan terpengaruh. Ada kehidupan yang kemudian mempengaruhi orang dan membawa akibat. Tapi ada banyak orang yang gak mau lakukan itu. Dia hanya melihat kepada dirinya sendiri.
Saudara jangan heran kalau pada waktu-waktu mau kampanye ini saudara banyak didatangi caleg gitu. Jangan heran. Dulu-dulu nggak pernah datang tuh, sekarang datang baik, lu minta ampun gitu. Dulu-dulu nggak pernah, sekarang jadi baik gitu. Kalau saya justru, kalau kamu mau berdampaklah sekarang, jangan nunggu jadi caleg dulu gitu ya. Nah, lalu saudara-saudara, di mana tempat kita untuk berdampak, saudara? Di atas kaki Dia. Jadi kalau kita mau berdampak, itu muncul, dilihat. Jadi bukan disembunyikan, tetapi harus dibagikan. Kita punya keahlian, kita punya kemampuan, tetapi keahlian itu kita sembunyikan, maka tidak ada orang yang akan menikmatinya. Tidak ada orang yang akan mendapat akibat karena itu. Walaupun mungkin kita hebat, kita itu pelita yang bersinar sangat terang, atau kita garam yang terbaik di dunia, tapi kalau itu disembunyikan, itu tidak diberikan, itu tidak disampaikan kepada orang lain, tidak ada gunanya. Nah, Tuhan berkata, saudara, kapan kita berdampak, kapan kita akan membawa akibat yang positif, kapan kita itu akan memberkati banyak orang, saat kita tidak menyembunyikan kemampuan kita, tetapi kita memunculkannya untuk bisa digunakan oleh orang lain. Silakan, kalau saudara mau belajar apa kepada saya, apa yang saya bisa akan saya sampaikan. Karena itulah Tuhan memberikan itu. Karena itulah memang saya harus ada. Bahkan saya katakan, saya dan Ibu Susi ada di sini bukan sebuah kebetulan, saudaraku. Tapi Tuhan suruh kami di sini supaya kami bisa memberkati, berdampak bagi banyak orang. Silakan. Harus seperti itu. Nah, orang-orang yang hanya menyembunyikan, saudaraku, menyimpan itu, maka tidak ada pengaruh apapun. Ya. Waktu wanita terpuji, Bapak Dr. Olianto membawa ceramah buat ibu-ibu se-Kalimantan Tengah, ke perwakilan ibu-ibu se-Kalimantan Tengah. Setelah acara, banyak orang langsung kasih komentar, waduh, ini bagus sekali. Wah, saya berarti harus begini dan harus begitu. Oh, saya pikir dulu begini ya, ternyata begitu. Kalau dia tidak pernah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Ulian, tidak akan pernah tahu. Mungkin tahu, tapi nanti terlambat, sudah terlambat. Tapi karena Bapak Dr. Ulianto ini muncul dan membagikan itu, sekian banyak orang yang ada di situ diberkati karena itulah yang disebut berdampak. Jadi kapan-kapan lagi ya Pak? Ibunya belum, ibunya lagi, sampaikan lagi supaya orang tahu. Saya aja banyak nggak tahu jadi tahu gitu ya. Itulah yang Tuhan mau. Tuhan tuh nggak peduli kita hebat kayak apapun, tapi kalau itu hanya disimpan, nggak ada gunanya. Kita mau bawa sampai mati, nggak ada gunanya. Tapi kalau kita bawa itu, dimunculkan, maka itu akan membawa satu pengaruh yang luar biasa dan dahsyat. Ya, kita pintar musik, sampaikan. Kita pintar pujian, menyanyi, sampaikan. Kita pintar menari tadi, ya sampaikan, bagikan, berdampak bagi orang. Nah, lalu di mana tempat kita berdampak, saudara? Di luar diri sendiri. Kalau berdampak itu membawa pengaruh dan membawa akibat, dan itu bagi orang lain. Bahkan ada yang mengartikan bahwa berdampak itu adalah membawa pengaruh dan akibat bagi orang lain. Jadi dia ada yang menambahkan arti berdampak adalah gitu, membawa pengaruh dan akibat bagi orang lain. Jadi bukan untuk dirinya, tapi bagi orang lain. Jadi selama kita tidak bawa pengaruh atau membawa akibat bagi orang lain, kita belum berdampak namanya. Itu hanya untuk diri kita sendiri. Nah, jadi itulah tempat di mana kita bisa berdampak. Nah, Matius 5 ayat 16 berkata dengan jelas tadi, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang,
supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Ya, jadi sungguh luar biasa. Itu hendaklah bercahaya, hendaklah itu dilihat. Dan perhatikan semua orang, jangan pernah pilih-pilih, semua orang. Saya melayani semua orang. Saya tidak peduli siapapun, saya melayani semua orang. Sebatas saya mampu, saya melayani semua orang. Saya tidak peduli apakah dia punya status apapun, saya tidak peduli. Yang penting dia orang gitu. Dan saya harus bersinar, menyenangkan, dan membagi-bagi orang. Itu yang saya lakukan. Kadang-kadang saudara-saudaraku, kita berpikir hanya untuk orang-orang di sekitar kita saja. Enggak, siapa aja orang bisa. Ya. Dan siapapun orang bisa mengalami dampak kita. Karena itu saya suka misalnya pergi ke tempat-tempat yang lain, supaya saya bisa membawa dampak dan pengaruh bagi mereka. Ya, itu yang harus kita lakukan. Kehidupan yang menyenangkan Tuhan. Saya suka ini. Kita harus mengejar ini. Dan inilah yang terjadi pada waktu itu dengan Daud. Sampai Tuhan berkata seperti ini. Tentang Daud, Tuhan berkata, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Itu kata-kata Tuhan ketika dia menjumpai Daud. Bisakah kata-kata itu juga muncul ketika dia menjumpai saya atau dia menjumpai saudara? Tuhan berkata, aku telah mendapat seorang yang berkenan di hatiku. Kadang-kadang kita berpikir bahwa kita sudah melakukan yang terbaik. Tapi apakah kita pernah mendengar kata-kata itu? Bagaimana Tuhan berkata? 13. Hah? 13. Kenapa? Bisa kalau 13. Oh ya, rubah aja sendiri. Ya, rubah ya. Nah, jadi Tuhan berkata saudara tentang hal seperti itu. Bagaimana kita punya kehidupan yang berkenan. Bisa enggak ketika kita ketemu, lalu Tuhan bilang, wah, aku belum pernah ketemu kayak engkau. Kehidupanmu itu sungguh luar biasa, menyenangkan aku. Aku berkenan. Kadang-kadang kita pikir sudah baik, kita sudah luar biasa, tapi ternyata kita nggak berkenan. Paulus dia berkata, aku bukan sembarang petinju yang memukul, tetapi aku memperhatikan kehidupanku sepenuhnya, supaya jangan sampai ketika aku memberitakan firman, aku sendiri ditolak. Jadi maksudnya kita ini berusaha untuk berdampak bagi orang lain. Kita mencoba untuk membawa pengaruh untuk perubahan bagi orang lain. Tetapi kita tidak sungguh memperhatikan hidup kita. Sampai akhirnya kita sendiri ditolak. Karena itulah tadi ada poin yang pertama. Kapan kita mulai berdampak? Yaitu saat kita sudah menemukan diri kita sendiri. Kita sudah tahu siapa kita, dan kita mulai berdampak. Sebab kalau ada orang belum tahu siapa dirinya, mencoba untuk berdampak, saudaraku, dia akan menemukan hal-hal yang buruk di kemudian hari, bahkan bisa menyakiti hati Tuhan. Saya selalu katakan kepada banyak orang, jangan cepat-cepat menyuruh orang untuk bersaksi di mimbar atau diundang kemana-mana ketika dia baru bertobat. Lakukanlah itu setelah dia ada di dalam jalanan, menjalani hidupnya pada hari-hari. Dan seharusnya kesaksian itu tidak harus hanya ada di mimbar, tetapi di tempat yang gelap tadi, di tempat yang tawar itu, kesaksian itu bisa disampaikan. Tetapi kadang-kadang ada banyak orang gak peduli dengan ini. Oh, orang bertobat suruh bersaksi. Oh, orang bertobat suruh bersaksi. Setelah berapa lama orang itu jahat lagi gitu, lebih jahat lagi.
Sebelumnya nyanyi lagu Aku Mengasihi Engkau Yesus, tapi kemudian berapa lama yang berikutnya ganti lagu. Kenapa saudara? Karena tentang poin ini, orang itu berusaha untuk memiliki kehidupan yang berdampak, tetapi tidak menjaga dirinya untuk tetap berkenan di hadapan Tuhan. Jadi itu ngeri loh. Orang itu jadi berkat di mana-mana, tetapi Tuhan sendiri bilang, aku nggak kenal engkau. Ada orang pada akhir-akhir zaman, dia berkata, aku melakukan mujizat demi namamu, aku mengusir setan demi namamu, aku berbuat ini dan itu demi namamu. Tapi firman Tuhan bilang, pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak kenal kamu. Enyahlah kamu, sekalian membuat kejahatan. Jadi Tuhan menolak orang. Saya selalu mengejar poin ini, saudara. Bagaimana satu kali Tuhan akan berkata, oh aku sungguh berkenan kepadamu. Atau satu kali Tuhan akan berkata, waduh, sabaslah hai hambaku yang setia, engkau telah melakukan yang terbaik, masuklah dalam kesukaan Tuhan. Itu yang saya kejar. Saya akan terus berdampak, saya akan terus membawa pengaruh, tapi saya juga harus menjaga supaya saya berkenan di hadapan Tuhan. Nah, biarlah saudara kebenaran firman Allah ini boleh sungguh-sungguh membawa kita, hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, dan menjadi orang-orang yang luar biasa yang diberkati.